Pemirsa, pelecehan seksual di lembaga pendidikan diakui bukanlah perkara baru. Di Sumatera Selatan, 2 oknum dosen dari sebuah perguruan tinggi negeri yang sama bahkan menjadi tersangka kasus pelecehan seksual dosen terhadap mahasiswinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Selengkapnya dalam ulasan khas ragam perkara, 2 dosen Unsri tersandung pelecehan seksual. Reza Gasarma, oknum dosen Universitas Sriwijaya ini tentu paham jika perbuatan cabulnya sampai terbongkar bakal beresiko hukum. Reza kini harus mempertanggungjawabkan ulahnya itu. Bahkan setidaknya sudah ada 5 orang yang melapor mengaku menjadi korban Reza. Mereka terdiri dari 4 mahasiswi dan 1 orang alumni. Awalnya, dugaan pelecehan yang diarahkan ke Reza yaitu pelecehan melalui percakapan di aplikasi perpesanan atau chat terhadap 3 mahasiswinya berinisial C, F, dan D. Belakangan, usai Reza ditetapkan sebagai tersangka, 2 nama baru muncul. Keduanya adalah seorang mahasiswi berinisial D dan seorang alumni berinisial R. Setelah menerima laporan polisi, penyidik langsung melakukan lidik intensif dan 3 hari yang lalu kita naikkan ke tahap penyidikan, kemudian kita lanjut ke tahap penyidikan dan pada hari ini yang bersangkutan kita panggil sebagai saksi, kemudian hasil pemeriksaan saksi kita gelarkan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Tadi pukul 14.00 sampai 15.00 dilaksanakan gelar perkara dan ditetapkan sebagai tersangka. Selain sebagai dosen pembimbing para korban, Reza juga diketahui sebagai Kepala Prodi Fakultas Ekonomi Unsri. Namun statusnya kini nonaktif. Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, Reza Gasarma disebut-sebut tetap mengajukan penangguhan penahanan. Reza berkilah nomor pengirim percakapan pelecehan seksual itu bukanlah nomornya. Sah-sah saja bila pihak Reza membela diri. Meski begitu, di Treskrimum Polda Sumsel juga tak kalah langka. Apalagi petugas telah mengantongi bukti kuat bila nomor yang digunakan itu benar nomor milik tersangka. Selain itu, polisi juga telah menyita sejumlah alat bukti berupa tangkapan layar percakapan, 3 unit ponsel korban dan 1 unit ponsel milik tersangka. Reza dijerat pasal 9 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ancaman pidana maksimalnya 12 tahun penjara. Masih di Universitas Sriwijaya, selain Reza, mencuat pula nama Aditya Rol Asmi. Oknum dosen 34 tahun itu menjadi terlapor dugaan pelecehan seksual secara fisik terhadap mahasiswinya. Disebutkan pelecehan terjadi saat Aditya tengah bekerja di Laboratorium Pendidikan Sejarah di area FKIP Kampus Unsri di Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Sabtu 28 Agustus 2021 lalu. Kebetulan pada Sabtu itu ada pekerjaan yang belum dituntaskan Aditya yang juga tercatat sebagai kepala laboratorium. Saat bersamaan, seorang mahasiswi datang kepada Reza untuk meminta tanda tangan penyelesaian skripsi. Ketika situasi sepi itulah Aditya melakukan pelecehan terhadap korban. Meski begitu, Aditya kemudian menegaskan jika dirinya dan korban tidak memiliki hubungan khusus. Perbuatan cabul itu dilakukan di Laboratorium Sejarah di perguruan tinggi tersebut dengan memegang dan melakukan percabulan, mencium, serta melakukan perbuatan cabul lainnya. Kita mengumpulkan alat bukti, melakukan penyelidikan, dinaikkan ke tahap penyidikan. Kemudian oknum dosen tersebut pada hari ini kita tetapkan sebagai tersangka. Tak pelak, kelakuan 2 oknum dosen itu telah mencoreng nama baik Universitas Sriwijaya. Pihak kampus pun lantas mengambil langkah tegas terhadap mereka. Berkaitan dengan itu, Universitas Sriwijaya sangat tegas ya tentang hal ini. Kita sudah melakukan
proses itu sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Dan ini saya kira untuk dari presiden sudah selesai karena sudah ada keputusan yang terkait dengan itu. Kita bisa menyampaikan bahwa ini sudah dilakukan proses ya sesuai dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Artinya dinonaktifkan oleh sementara ya? Ya pokoknya semuanya sudah diproses. Ada persoalan posisi antara orang-orang yang diduga sebagai pelaku terhadap korbannya yang tidak seimbang. Artinya apa? Para pelaku memiliki kecenderungan untuk menggunakan kekuasaannya terhadap orang-orang yang kemudian menjadi korban, yaitu siswa-siswanya, untuk bisa mengambil manfaat dari posisi yang dia miliki. Kendati pihak Universitas Sriwijaya telah mengambil langkah tegas, pun peraturan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi juga sudah diterbitkan. Namun fenomena kekerasan seksual di kampus tetap saja membayangi sejumlah kalangan. Diyakini kasus di Unsri hanyalah segelintir dari kasus serupa di Republik ini. Sebenarnya kami meyakini sebenarnya ada banyak kasus yang tidak terungkap. Yang terungkap sekarang ini hanya beberapa saja. Sebenarnya karena kekerasan seksual itu dianggap sesuatu yang stigmanya negatif sehingga banyak korban yang tidak mau melaporkan kasusnya. Apalagi kita tahu bahwa aturan hukum terkait kekerasan seksual ini belum ada untuk usia di atas 18 tahun sehingga banyak korban yang memilih untuk diam. Dari sekitar 51 kasus yang telah diterima oleh Komnas Perempuan selama beberapa tahun terakhir ini, 27%-nya memang terjadi di perguruan tinggi. Kalau berbasis data kekerasan terhadap perempuan yang diadukan kepada Komnas Perempuan secara langsung, tahun 2020 itu mengalami peningkatan sekitar 68% dari tahun 2019 ya. Jadi sekitar 2.300-an kasus yang masuk ke Komnas Perempuan diadukan langsung. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun 2019, karena 2020 kan masa awal pandemi ya, nah itu ada kenaikan sekitar 18% kekerasan seksual yang dilaporkan. Pada tahun 2021 berjalan ini kami sedang rekap dan sedang verifikasi. Sampai Oktober itu sudah ada 4.500 pengaduan. Artinya dia naik kan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Banyak cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Salah satunya dengan mengharuskan mahasiswi maupun dosen berperan aktif dalam pencegahannya. Selain itu, pertemuan antara dosen dan mahasiswi di luar area maupun jam operasional kampus juga patut dibatasi.